Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan memaparkan mengenai profil dari sekolah yang sudah kami buat. Sekolah kami bernama SD Nawasena Education. Nah, teman-teman, sebelum ke pemaparan mengenai sekolahnya, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Muhammad Rizky Gumilang, lalu ada Nabila Saskia Febriola, ada Raka Mahendra, dan juga saya sendiri yaitu Vina Ainul Rahma. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Nabila Saskia Febriola. Pendahuluan. Pengelolaan pendidikan merupakan proses mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh komponen pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidik tidak hanya berkaitan dengan administrasi sekolah, tetapi juga mencakup bagaimana sekolah mampu mengembangkan mutu pembelajaran, membangun karakter peserta didik, mengelola tenaga pendidik, menyediakan fasilitas, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen tersebut dalam satu sistem yang saling mendukung. Keberhasilan pendidik tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga oleh kualitas manajemen sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan yang baik menjadi salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan sekolah yang efektif dan berkualitas. Berdasarkan landasan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis agar arah pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Atas dasar itu, SDN Nawasena Education dirancang sebagai model sekolah ideal yang berorientasi pada mutu, inovasi, pendidikan karakter, dan kesiapan menghadapi perkembangan zaman. Baik, pemaparan poin yang pertama yaitu profil mengenai sekolah. Singkat sekolah. Sekolah dasar Nawasena Education merupakan sekolah dasar yang dirancang dengan konsep pendidikan modern berbasis karakter, teknologi, dan kearifan lokal. Nama Nawasena bermakna masa depan cerah yang mencerminkan keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Sekolah ini menekankan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan hidup. Proses pembelajaran dirancang berpusat pada siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan wawasan global sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Visi dan misi sekolah. Visi, mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, dan berwawasan global. Misi, 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada siswa. 2. Mengembangkan karakter siswa melalui pembiasaan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian. 3. Mengoptimalkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik. 4. Memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pembelajaran. 5. Menanamkan nilai kearifan lokal dan wawasan global. 6. Membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Logo sekolah. 1. Lingkaran. Melambangkan kesatuan, kebersamaan, dan kesinambungan dalam proses pendidikan antara sekolah, siswa, dan masyarakat. 2. Obor api di bawah. Simbol ilmu pengetahuan yang menjadi penerang masa depan. Api melambangkan semangat belajar yang tidak pernah padam. 3. Buku terbuka menggambarkan sumber ilmu dan proses pembelajaran yang terbuka, aktif, dan terus berkembang. 4. 2 sosok manusia biru dan hijau melambangkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan berkembang secara seimbang antara kecerdasan intelektual dan karakter. 5. Bintang di atas obor. Simbol cita-cita tinggi, prestasi, dan harapan menuju masa depan yang gemilang. 6. Padi dan daun, kiri dan kanan. Padi melambangkan kemakmuran, keberhasilan, dan hasil dari proses belajar. Daun
artinya pertumbuhan, kehidupan, dan kepedulian terhadap lingkungan. 7. Warna-warna dalam logo. Biru, ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan profesionalisme. Hijau melambangkan pertumbuhan, keseimbangan, dan kepedulian lingkungan. Emas artinya kejayaan, prestasi, dan masa depan yang cerah. Kedelapan, tulisan Sekolah Dasar Nawasena Education menegaskan identitas sekolah sebagai lembaga pendidikan dasar yang berorientasi pada masa depan. Slogan cerdas berkarakter siap masa depan menggambarkan tujuan utama sekolah dalam membentuk siswa yang unggul secara akademik, memiliki karakter kuat, dan siap menghadapi tantangan global. Logo Sekolah Dasar Nawasena Education mencerminkan semangat pendidikan yang holistik, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, karakter, dan potensi siswa secara seimbang untuk mencapai masa depan yang cerah. Poin yang kedua yaitu rencana sistem pengelolaan sekolah mengenai pengelolaan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di sekolah Dasar Nawasena Education menggunakan kurikulum merdeka yang dipadukan dengan pendidikan karakter, literasi digital, serta pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Kurikulum ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, kurikulum juga dikembangkan secara mengintegritas muatan lokal dan nilai-nilai kearifan budaya, serta pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan pendidikan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tevina. Selanjutnya yaitu program unggulan sekolah. Yang pertama yaitu Proyek Profil Pelajar Pancasila. Program berbasis proyek ini untuk membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan nyata dan kontekstual. Yang kedua yaitu Digital Creative Class. Pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan literasi digital, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Coding for Kids Nawasena Tech Class, yaitu program coding dasar yang dirancang untuk menyenangkan dan melatih logika, kreativitas, dan juga problem solving siswa sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi era digital. Selanjutnya program yang keempat yaitu English Fun Day, yaitu program pembiasaan berbasis bahasa Inggris melalui aktivitas interaktif seperti game, storytelling, dan juga conversation sederhana. Yang kelima yaitu Green School Program, yaitu program peduli lingkungan melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, dan juga pembelajaran berbasis lingkungan. Program yang keenam yaitu Nawasena Morning Charter Habits, yaitu program pembiasaan karakter yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, yang dimana kegiatan ini meliputi berdoa bersama, salam dan sapa, literasi singkat, menjaga kebersihan kelas, tahfidz, serta pembiasaan yang disiplin dan tanggung jawab. Nah, program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan program unggulan sekolah yang terakhir yaitu ekstrakurikuler unggulan. Ekstrakurikuler unggulan ini meliputi seni budaya, olahraga, robotik, dan sains club untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga kepercayaan diri dari seorang siswa. Baik, selanjutnya yaitu strategi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum di SD Nawasena Education ini dilakukan dengan pendekatan student-centered learning yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Sejalan dengan teori konstruktivisme, pembelajaran menggunakan model inovatif seperti project-based learning dan problem-based learning untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Selain itu, diterapkan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan siswa
dan didukung oleh integrasi teknologi atau digital pedagogi agar pembelajaran lebih menarik dan relevan. Nah, penilaian ini dilakukan melalui asesmen autentik, diagnostik, formatif, dan sumatif untuk memantau perkembangan siswa. Sekolah juga melaksanakan supervisi akademik, pengembangan profesional guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif berbasis pendekatan humanistik. Nilai karakter yang diintegrasikan dalam setiap pembelajaran ini, pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pada bagian poin ketiga, kita akan membahas mengenai rencana sistem pengelolaan sekolah tentang pengelolaan peserta didik. Selanjutnya, sistem penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik dilaksanakan secara terbuka, adil, dan transparan melalui tahap pendaftaran, seleksi, administrasi, serta observasi kesiapan belajar siswa. Secara konseptual, sistem ini mencerminkan prinsip equity dan inclusion dalam pendidikan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada instrumen asesmen kesiapan yang digunakan agar tidak menimbulkan bias seleksi sejak awal. Program pengembangan potensi dan karakter siswa. Pengembangan potensi siswa dilakukan melalui kegiatan akademik, ekstrakurikuler, dan program unggulan seperti Nawacana Morning Character Habits. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara pengembangan hard skill dan soft skill. Namun, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar berdampak pada pengembangan karakter siswa secara terukur. Sistem pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin dilakukan melalui tata tertib pembiasaan positif, sistem penghargaan, serta pendekatan edukatif. Model ini sejalan dengan pendekatan positif disiplin, tetapi implementasinya perlu diawasi agar tidak hanya berfokus pada kepatuhan, melainkan juga membangun kesadaran internal siswa. Selanjutnya pada poin ketiga, kita akan membahas mengenai rencana sistem pengelolaan sekolah tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sistem rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Rekrutmen dilakukan berdasarkan kualifikasi akademik serta kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Proses seleksi meliputi tes, wawancara, dan micro-teaching untuk mengukur kesiapan mengajar secara langsung. Secara kritis, sistem ini sudah sesuai standar profesional, namun perlu diperkuat dengan penilaian terhadap kemampuan adaptasi guru terhadap pembelajaran abad 21. Termasuk literasi digital dan inovasi pembelajaran. Terima kasih, selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Kang Raka, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Devina. Selanjutnya di sini ada guru profesional pengembangan program, yaitu sekolah menyediakan berbagai program seperti pelatihan, lokarya, komunitas belajar guru, lesson study, serta supervisi akademik secara berkala. Program ini mencerminkan konsep pengembangan program berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh keinginan program dan relevansinya dengan kebutuhan nyata di kelas, bukan hanya sekedar menyediakan kegiatan formal. Baik, selanjutnya di sini ada sistem mengevaluasi kinerja guru, yaitu evaluasi kinerja guru dilakukan melalui supervisi kelas, penilaian administrasi pembelajaran, refleksi kinerja, serta evaluasi mutu pembelajaran secara berkala. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan guru profesional. Meskipun demikian, evaluasi sistem akan lebih optimal jika dilengkapi dengan indikator kinerja yang diukur serta umpan balik berbasis data untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
Selanjutnya pada poin keempat yaitu rencana sistem pengelolaan mengenai strategi pengelolaan pendidikan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah menerapkan kepemimpinan demokratis dan transformasional dengan peran berbagai pemimpin, motivator, dan fasilitator dalam pengembangan sekolah. Gaya ini mendorong partisipasi aktif warga sekolah serta inovasi dalam pembelajaran. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi dalam membangun budaya kolaboratif dan keterbukaan. Baik, selanjutnya di sini ada strategi manajemen sekolah, yaitu sekolah menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, digunakan pendekatan manajemen berbasis sekolah, yaitu MBS, untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian dalam pengelolaan. Secara kritis, strategis, unit ini akan optimal jika didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat administratif. Baik, selanjutnya di sini ada sistem pengambilan keputusan di sekolah. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah bersama guru, staf, dan komite sekolah berdasarkan kebutuhan serta data sekolah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pasif dan demokratis. Namun, kualitas keputusan sangat ditentukan oleh validas data dan tingkat keterlibatan aktif seluruh pemangkuan kepentingan. Selanjutnya pada poin kelima yaitu rencana sistem pengelolaan sekolah tentang pengelolaan fasilitas pendidikan. Oke, selanjutnya ada fasilitas pembelajaran yang tersedia, yaitu seperti ada ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, ruang UKS, ruang guru, masjid atau musola, kantin sekolah, ruang OSIS dan ekstrakurikuler, taman belajar, lapangan olahraga, dan yang terakhir tempat parkir. Lalu strategi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Pengelolaan fasilitas dilakukan melalui inventarisasi, perawatan rutin, pengawasan penggunaan, serta alokasi anggaran pemeliharaan. Strategi ini bertujuan memastikan fasilitas dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, pendekatan berbasis kebutuhan pengguna atau user center perlu ditetapkan agar fasilitas sesuai dengan kebutuhan nyata proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang keenam yaitu rencana sistem pengelolaan sekolah mengenai pengelolaan hubungan masyarakat atau humas. Selanjutnya, strategi komunikasi sekolah dengan orang tua. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan rutin, laporan perkembangan siswa, konsultasi antara guru dan orang tua, serta grup komunikasi kelas. Strategi ini bertujuan membangun kerjasama yang harmonis dalam mendukung perkembangan siswa. Namun, efektivitasnya perlu diukur dari tingkat keterlibatan aktif orang tua, bukan hanya frekuensi komunikasi. Selanjutnya, kerjasama sekolah dengan masyarakat. Sekolah menjalin kerjasama dengan komite sekolah, tokoh masyarakat, lembaga sosial, dan mitra pendidikan untuk mendukung berbagai program. Pendekatan ini mencerminkan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, tetapi perlu diperluas agar memberikan dampak langsung terhadap pengalaman belajar siswa. Yang terakhir, strategi promosi atau branding sekolah. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu website, publikasi prestasi siswa, kegiatan open house, serta video profil sekolah. Strategi ini relevan di era digital untuk membangun citra profil sekolah. Namun, branding yang efektif memerlukan identitas
dan keunggulan yang jelas agar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategis. Kesimpulan, Sekolah Dasar Nawacena Education dirancang sebagai sekolah ideal dengan sistem pengelolaan yang mencakup kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, manajemen fasilitas, dan hubungan masyarakat secara terpadu. Setiap komponen saling mendukung dalam menciptakan pendidikan yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada perkembangan siswa secara menyeluruh. Rancangan ini didasarkan pada landasan pendidikan yang menekankan mutu, karakter, inovasi, dan kolaborasi seluruh komponen pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yeay, alhamdulillah. Pemaparan profil dari sekolah dasar yang sudah kami rancang telah selesai. Dan sekarang kami sudah memasuki bagian penutup. Saya mewakili teman-teman anggota kelompok 3 yang lainnya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.